Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallow Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, bagi yang baru join, jangan lupa subscribe ya guys ya. Dan bagi yang udah sepuh di channel ini, yuk push like terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah menemukan serpihan bagian dari tubuh ras Dewa Api, Lo Feng mencoba berusaha keras untuk mencari informasi detail tentang mereka. Namun, yang ia dapat cuman sebagian kecil dari informasi tersebut. Bahkan, setelah menggunakan ingatan turun-temurun tanduk emas pun, Lo Feng tidak menemukannya. Jadi dengan demikian yang membuat Lo Feng bingung, bagaimana bisa ras Dewa Api memiliki benda yang sekeras logam kelas super tersebut. Mendengar itu, Babata mengatakan, meskipun kata-kata kuno Cina ini menunjukkan tanda dari ras Dewa Api, namun itu belum tentu mereka yang menuliskannya. Di alam semesta ini sangatlah luas, mungkin saja ada ras lain yang dapat menuliskan kata-kata kuno tersebut di dalam benda itu. Dengan begitu, Babata menyarankan Lo Feng agar mempelajari dan meneliti kata-kata tersebut. Pada saat ini, Lo Feng mulai menelusuri arti dari kata-kata yang terdapat di dalam benda tersebut. Setelah membaca beberapa saat, Lo Feng menyimpulkan, sepertinya kata tersebut merupakan panduan sebuah teknik yang kuat. Bagaimana tidak? Di dalam kata tersebut bertuliskan ada 9 bagian untuk memperkuat tubuh dan jiwa. Sebenarnya di alam semesta ini, batasan evolusi tubuh seorang pejuang hanya dapat berkembang sampai di level tuan sektor saja. Akan tetapi menurut panduan itu, jika seseorang melatih menggunakan teknik ini, maka tubuh seorang tersebut akan berkembang lebih jauh lagi. Menurut Lo Feng, setiap panduan teknik yang terdapat di dalam kata-kata kuno ini melebihi hukum asal alam semesta itu sendiri. Namun sayangnya, panduan tersebut menurut Lo Feng tidaklah lengkap, karena ada beberapa bagian yang hilang. Sepertinya ini adalah panduan untuk merubah genetik dari makhluk hidup. Selama Lo Feng mempelajari teknik yang ia punya, ini semua adalah metode untuk memahami hukum asal alam semesta itu sendiri. Namun, berbeda dengan panduan ini, karena panduan ini sepertinya sudah mendobrak hukum asal semesta itu sendiri. Dengan demikian, banyak pejuang unding yang ada di alam semesta ini, dari unding general sampai unding emperor, tidak dapat mengembangkan tubuh mereka lebih jauh. Jika mereka mengetahui adanya panduan surgawi seperti yang Lo Feng dapatkan ini, maka mereka akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Mungkin akan beradu mekanik satu sama lain, dan terjadilah war besar. Meskipun status Lo Feng sangat tinggi di alam semesta ini, namun ia masihlah seorang jenius muda yang masih dalam perkembangan dan belum menyentuh titik tertinggi ras manusia yang paling kuat. Nah, karena mengetahui itu, Lo Feng tidak akan mengungkapkan panduan teknik ini kepada siapapun. Jika ia berhasil memahami seluruhnya dan menutup bagian yang tidak lengkap tersebut, maka evolusi jiwa dan tubuh akan berhasil. Dengan begitu, genetik seluruh tubuh Lo Feng akan berubah. Namun, jika tidak berhasil, maka jiwa dan tubuhnya akan sirna. Ini benar-benar panduan yang aneh dan menakutkan. Namun, Lo Feng tidak perlu mengkhawatirkan hal itu.
Kemudian esok paginya Lo Feng melihat sarang induk klan serangga, dan setelah itu ia memberitahu kepada semuanya termasuk Dylan bahwa ia akan melakukan pelatihan tertutupnya. Di dalam ruang bawah tanah kediaman Luo, Lo Feng terlihat bersila di sana. Ia kemudian mengeluarkan mode Mosa atau Demon Killernya untuk merubah tubuhnya menjadi sebuah pedang merah. Tidak hanya itu, Lo Feng juga memasukkan inti kehidupannya di dalam tubuh mode Mosa yang berbentuk seperti pedang tersebut. Ini dikarenakan tubuh utama Lo Feng ingin melatih panduan yang didapatnya itu. Sehingga meskipun tubuhnya sirna, maka ia akan dapat membentuk ulang selagi inti kehidupannya tidak apa-apa. Dan alasan mode Mosa Lo Feng mengambil bentuk pedang ini dikarenakan untuk tidak membuat orang-orang di sekitarnya curiga bahwa terdapat lebih dari satu Lo Feng di rumah mereka. Lo Feng lalu menghirupkan napas dalam-dalam dan mulai memahami 30.000 kata dari setiap tingkat panduannya. Terlihat ada 3 energi yang saling beresonansi satu sama lain di dalam tubuh Lo Feng, yaitu energi tubuh, genetik, dan roh atau jiwanya. Jika pejuang lain yang melakukan itu terpleset sedikit saja, maka ketiga energi ini akan sirna, dan itu akan menyebabkan kemudaran terhadap pejuang tersebut. Namun, berbeda dengan Lo Feng, ia hanya perlu mereformasi ulang tubuhnya. Selagi inti kehidupannya aman, maka Lo Feng akan baik-baik saja. Ketika resonansi ketiga energi berlangsung, terlihat tubuh Lo Feng perlahan mulai berevolusi menjadi semakin tinggi. Otot, tulang, serta sel-sel yang ada di dalam tubuh Lo Feng mengalami perubahan yang signifikan. Ini benar-benar mengejutkan, gumam Lo Feng bersemangat karena merasakan perubahan pada tubuhnya. Tidak hanya itu, Lo Feng juga merasakan di dalam tubuhnya sepertinya terbentuk alam semesta yang baru. Singkat cerita, 20 hari berlalu. Pada saat ini Lo Feng masih berada di dalam pelatihannya. Namun beberapa saat kemudian, Lo Feng merasakan kejang-kejang yang amat sangat sakit. Matanya merah, bahkan alam semesta yang ada di dalam tubuhnya terpengaruh, sehingga mengalami guncangan hebat sampai pada akhirnya tubuh Lo Feng sirna atau menjadi debu. Lalu Lo Feng mencoba lagi dan gagal kembali. Namun setiap ia gagal, Lo Feng merasakan kekuatannya telah meningkat sebanyak 2 kali lipat. Kemudian Lo Feng yang baru terbentuk kembali dan merasakan bahwa teknik ini benar-benar aneh dan menakutkan. Saat ini reformasi tubuh Lo Feng sudah seperti seorang pejuang unding saja. Perlu diingat ya guys ya, bahkan jika tubuh unding tersebut sirna menjadi debu, namun mereka tidak akan dapat modar begitu saja, karena mereka dapat mereformasi tubuh dengan jiwa yang dimiliki. Dan itulah yang disebut sebagai pejuang unding atau abadi. Ketika Lo Feng memahami teknik panduan ini sebelumnya, ia merasakan bahwa tubuhnya bersatu dengan alam semesta dan dapat menciptakan alam semesta itu sendiri melalui tubuhnya. Dengan begitulah, di dalam tubuh Lo Feng perlahan terbentuk alam semesta kecil. Menurut teknik panduan tersebut, jika seseorang dapat terhubung ke alam semesta, maka memiliki tubuh yang lemah sekalipun tidak akan dalam masalah. Karena teknik ini, tubuh tersebut akan diperkuat dengan sendirinya. Siapa sebenarnya yang menciptakan teknik ini? Ini benar-benar mengagumkan, gumam Lo Feng bersemangat. Lo Feng mengira mungkin pejuang yang membuat teknik ini sudah melebihi hukum alam semesta itu sendiri, atau menjadi pejuang di atas level Universe Master atau Master alam semesta. Oleh karena itulah, memahami teknik panduan setinggi ini bahkan lebih sulit daripada memahami hukum asal ruang, karena teknik ini diciptakan oleh makhluk tertinggi di alam semesta ini. Nah, karena tubuh utamanya gagal, Lo Feng akan mencoba menggunakan mode tanduk emasnya untuk mempraktekkan teknik ini. Dengan begitu,
Lo Feng segera memasuki dunia internalnya. Terlihat pada saat ini ada 4 tanduk yang dimiliki oleh mode tanduk kemasnya, dan itu sudah menandakan bahwa kekuatannya berada di level Tuan Domain tingkat 9. Karena tubuh utama Lo Feng, mode Mosa, dan mode tanduk kemasnya sama-sama berlevel Tuan Domain tingkat 9, maka dari itu ia akan dapat menampung kekuatan inti dari tanduk kemas di tubuh utamanya. Kemudian, Lo Feng telah memasuki pelatihannya menggunakan mode tanduk kemasnya. Ia sebelumnya berpikir, jika ia gagal dan membuat tubuh tanduk kemas sirna, maka itu akan memerlukan energi yang sangat besar untuk mereformasi ulang tubuh ini. Dengan begitu, ia akan menunda terobosan mode tanduk kemasnya ke level Tuan Sektor selama beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak? Tubuh utamanya hanya setinggi 2 meter, sedangkan tubuh tanduk kemasnya memiliki ukuran sebesar gunung yang ada di bumi. Bahkan ekornya saja memiliki panjang 90 meter. Singkat cerita, setelah 2 bulan berlalu berlatih menggunakan mode tanduk kemasnya, Lo Feng memperlihatkan senyuman dan ia sangat bersemangat. Ini dikarenakan mode tanduk kemas Lo Feng berhasil memahami bagian pertama dari 9 bagian dari teknik panduan ini, dan itu meningkatkan kekuatannya cukup banyak. Tidak hanya itu, ia juga mulai memahami tempo pelatihan ketika ia gagal sebelumnya di tubuh utamanya. Walaupun demikian, sebelumnya tubuh tanduk kemas Lo Feng pernah sirna 1 kali. Akan tetapi, yang membuat Lo Feng terkejut ialah bekas abu yang berterbangan dari sirnanya tubuh tersebut dapat dibentuk kembali dan tidak terlalu memerlukan banyak energi. Dengan begitu, Lo Feng terlihat bersemangat. Ini sebenarnya adalah pelestarian energi, gumam Lo Feng tersenyum. Lo Feng juga merasakan kekuatan tubuh dari mode tanduk kemasnya meningkat sebanyak 50%. Meskipun perkembangannya tidak secepat tubuh utama, namun ini sudah sangat mengagumkan. Bagaimana tidak, bawaannya kekuatan tubuh tanduk kemas ini saja sudah sangat tinggi, dan sekarang meningkat menjadi 50%. Ini benar-benar membuat pejuang lain iri jika mengetahuinya. Kemudian, Babata bertemu dengan Lo Feng. Ia menyampaikan sudah ada beberapa teknisi dari perusahaan semesta virtual yang datang ke bumi, dan mereka juga telah memulai untuk melakukan perombakan sistem keamanan bumi. Mendengar itu, Lo Feng menganggukkan kepalanya. Apakah sudah mendapatkan bagian kedua atau bagian lain dari benda tersebut? Tanya Lo Feng kepada Babata. Sebelumnya, ketika Lo Feng melakukan pelatihan tertutup, ia sudah memerintahkan kepada Babata untuk mencari bagian lain dari benda sekeras logam kelas super tersebut. Belum, jawab Babata. Bahkan menurut perkataan Babata, keluarga Luo juga telah mengerahkan personel lebih untuk mencari dan menggali bagian bumi yang lain untuk mendapatkan bagian lain dari benda tersebut. Dengan begitu, Lo Feng memerintahkan Babata untuk menyampaikan kepada keluarga Luo agar mengerahkan personel skala besar untuk mencari bagian lain tersebut. Menurut perhitungan Lo Feng, item ini sangatlah berharga dan penting dari semua harta yang ia punya. Ini dikarenakan setelah Lo Feng berhasil memahami arti dari kata-kata tersebut, ternyata itu adalah panduan teknik yang sangat luar biasa. Namun, meskipun bagian pertamanya lengkap, namun bagian kedua serta sampai ke 9, panduan teknik ini tidak lengkap. Maka dari itulah Lo Feng berharap mendapatkan informasi mengenai bagian keduanya. Di saat Lo Feng dan keluarga Luo sedang terlibat dalam pencarian skala besar, di sisi lain terlihat ada seberkas cahaya ungu melintasi mendekati tata surya. Dengan kecepatan seperti itu, tiba-tiba ia melambat dan menatap ke arah penghalang yang dibuat oleh Master Huyanbo sebelumnya. Menyembunyikan koordinasi menggunakan teknik luar angkasa, gumam pria tersebut. Nah, dengan seseorang dapat terbang bebas di alam semesta ini dengan kecepatan menakutkan,
itu sudah pasti pejuang level Undiying ya guys ya. Menurut Undiying ini, teknik yang dibuat oleh Huyanbo biasa saja. Dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah menghancurkan penghalang ini. Namun, karena ia tidak ingin membuat perusahaan semesta virtual mendeteksinya, maka dari itu, ia perlahan masuk di dalam tata surya dengan perlahan. Dengan kekuatan Undiyingnya, pejuang tersebut dapat dengan mudah memasuki penghalang yang dibuat oleh Master Huyanbo. Setelah ia masuk ke dalam tata surya, matanya menatap bumi dan menebak bahwa itu adalah bumi asal dari jenius Lo Feng. Baiklah, jenius manusia lain akan segera jatuh, gumamnya. Kemudian, Undiying tersebut mengeluarkan sebuah kapal alam semesta besar dan meninggalkannya di tempat itu. Setelah itu ia pergi meninggalkan bumi dan tata surya sekaligus. Dapat dilihat di dalam kapal alam semesta tersebut terdapat banyak sekali pejuang yang sedang meneliti bumi. Dan setelah mendapatkan informasinya, mereka segera mengirimkannya ke rekan mereka yang lain. Singkat cerita, 3 hari kemudian di pangkalan bawah tanah, terlihat kapal alam semesta yang sebelumnya sedang berlabuh di sana. Di dalam kapal tersebut, seorang anggota melaporkan kepada kaptennya bahwa keamanan bumi telah dirombak. Dengan begitu mereka tidak akan dapat mendekati Lo Feng. Manusia itu selalu melindungi jenius mereka dengan baik, ucap seorang pejuang botak yang sepertinya kapten mereka. Sebenarnya mereka tidak ingin mengekil Lo Feng untuk sekarang dan berencana untuk memantau Lo Feng terlebih dahulu. Menurut informasinya, sepertinya kelompok pengintai ini berasal dari ras lain yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Dylan, dan mereka adalah kelompok pengintai ke-13. Meskipun organisasi pengintai misterius ini telah berada di bumi, namun Lo Feng tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Pada saat ini, Lo Feng masih melanjutkan pelatihannya dan berusaha memahami bagian pertama panduan misterius ini menggunakan tubuh utamanya. Tidak hanya itu, ia juga memperdalam pemahamannya tentang tablet 9 alam semesta dan berbagai teknik yang sebelumnya Lo Feng pelajari. Singkat cerita, tahun demi tahun telah berlalu dalam sekejap dan 50 tahun kemudian. Lalu, setelah 50 tahun berlalu, Lo Feng juga sesekali memasuki dunia virtual untuk memperhatikan kinerja dari Departemen Kekaisaran Qianwu. Meskipun ia menemukan beberapa hal yang ganjal, namun ia tidak menyelesaikannya dengan kasar, melainkan dengan perlahan. Lalu Lo Feng pergi menemui kakak keduanya, yaitu Dewa Petir di dalam dunia virtual. Dan mereka menceritakan perkembangan dan pengalaman mereka selama 50 tahun belakangan ini. Akan tetapi sayang sekali, meskipun sudah berjalan selama 50 tahun, namun Lo Feng masih belum menemukan bagian lain dari benda hitam tersebut. Dengan begitu, ia juga tidak bisa melanjutkan pemahamannya ke bagian kedua dari teknik panduan misterius tersebut. Kemudian, ketika Lo Feng dan Dewa Petir sedang mengobrol satu sama lain, tiba-tiba Babata muncul dan melaporkan bahwa perusahaan semesta virtual mengirimkan pesan padanya. Dengan begitu, Lo Feng segera bergegas memeriksanya. Di dalam pesan tersebut, perusahaan semesta virtual memberikan misi kepada Lo Feng. Ketika mengetahui itu, Lo Feng sangat bersemangat. Karena ini adalah misi pertamanya di saat menjadi pejuang level Tuan Domain tingkat 9. Namun, misi tersebut ialah diharapkan Lo Feng harus dapat mengekil seorang pejuang level Unding General. Melihat itu, Lo Feng dan Dewa Petir segera terkejut. Bagaimana tidak, ia hanya di level Tuan Domain tingkat 9 dan lawannya adalah seorang pejuang level Unding General. Seperti yang kita ketahui, seorang pejuang level Unding tidak akan dapat di-kill dengan mudah. Apalagi lawan Lo Feng ialah seorang pejuang level Unding General. Jika tidak menghancurkan jiwa mereka, maka mereka akan dapat membentuk ulang atau mereformasi tubuh mereka sendiri. Wah, perusahaan semesta virtual benar-benar tega, ucap Babata.
Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Yuk push like dan jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke, bye bye.